Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novela Rumboisano, NID 20303097. Di sini saya akan mempresentasikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Baik, letak poros maritim dunia. Letak adalah tempat beradanya suatu secara astronomis. Indonesia terletak di kawasan iklim tropis dan berada di belahan timur bumi. Dan secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua rangkaian pegunungan muda. Pegunungan bagian barat merupakan rangkaian pegunungan Sikrum Mediterania, sedangkan bagian timur merupakan rangkaian pegunungan Sikrum Pasifik. Akibat dari letaknya geologis adalah ada 4 akibat. Yang pertama, kepulauan memiliki banyak gunung berapi. Yang kedua, laut bagian barat dan timur sangat dangkal, dan sedangkan laut bagian tengah dalam. Dan yang ketiga, mempunyai banyak tambang dan mineral. Keempat, sering mengalami gempa bumi, tektonik dan vulkanik. Yang berikut ialah luas. Luas memiliki arti yang menyatakan suatu ukuran dan dimensi bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas. Indonesia termasuk salah satu negara terluas di dunia. Ada pula tujuan Indonesia sebagai poros maritim Indonesia, diantaranya poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur. Melalui pengambilan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim secara memperdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Kita perlu mengingat bahwa perairan pedalaman ini merupakan bagian dari kedaulatan negara pantai, maka negara tersebut berhak untuk memutuskan apakah membuka atau menutup perairan pedalaman bagi kapal asing. Yang berikut karakteristik wilayah perairan Indonesia, di mana karakteristik wilayah daratan Indonesia diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi suatu kepulauan yang terdiri atas daratan tinggi, daratan rendah, dan sebagainya. Indonesia dikenal kesuburannya dan kegemburaannya sehingga bisa dipakai bercocok tanam berbagai tumbuhan, dan karakteristik dataran wilayah Indonesia diklasifikasi menurut cara terjadinya dan kedalamannya. Contohnya, seperti perairan yang muncul karena air pasang dan perbandingan yang sangat dangkal sehingga dengan yang sangat dalam. Yang berikut sejarah poros maritim dunia. Sebelum Indonesia berdiri, sudah banyak sekali kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah Indonesia. Dahulu, kerajaan sudah menarik minat banyak dari negara asing untuk melakukan transaksi dengan kerajaan lokal. Dan sejak dulu juga, Indonesia sudah terkenal dengan milik wilayah laut yang sangat luas dan jalur perdagangan yang digunakan secara transparan. Yang berikut perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan tambah dengan beberapa tempat di sekitar Indonesia yang merupakan pusat lalu lintas perdagangan dan jalur transportasi, misalnya Kuala Lumpur dan Singapura, negara tetangga Indonesia kita. Ini membutuhkan hasil-hasil pertanian dan hasil perkembangan yang banyak dihasilkan oleh negara kita Indonesia dan dikirimkan melalui jalur perairan. Begitupun transportasi. Indonesia dikenal sebagai tempat transit karena letaknya yang berada di tengah-tengah banyaknya negara.
Terdapat juga 5 pilar utama Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama, membangun budaya maritim Indonesia. Yang kedua, menjaga laut dan sumber daya laut. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Dan keempat, diplomasi maritim. Dan yang terakhir ialah membangun kekuatan pertahanan maritim. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.